Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk nafas, untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, yang mana salah satunya adalah kuliah. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Kata Al-Ikhlas berarti suci atau murni, karena surah ini menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau dengan kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari Quran surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, untuk memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkannya serta patuh terhadapnya, atau dengan bahasa lain kita taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin dengan ayat ini, surat Al-Ikhlas. Adapun tafsir, yang mana tafsir yang kita bahas ini adalah dari jilid 15 Al-Misbah atau M. Quraisy Shihab. Langsung saja dari ayat yang pertama. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada yang bertanya kepadamu, bahkan kepada siapapun, bahwa Dia yang wajib wujudnya dan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Qul, katakanlah, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikannya, maka yang paling wajar untuk itu adalah semacam kata qul. Rujuklah ke awal surah Al-Kafirun untuk mengetahui lebih banyak tentang hari ini. Kata huwa atau artinya adalah biasa diterjemahkan dia. Kata ini bila digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, maka ia berfungsi untuk menunjukkan betapa penting kandungan redaksi berikutnya, yakni Allahu ahad. Allahu ahad. Nah, kata huwa di sini dinamai atau didotnir asyain atau al-kisyot atau al-hal. Menurut Mutawali Asy'arawi, Allah adalah gaib, tetapi kegaibannya mencapai tingkat syahadat atau nyata melalui ciptaannya. Dengan demikian, jika berkata huwa atau dia, maka ketika itu juga kita bagaikan berkata bahwa al-hal atau keadaan yang sebenarnya adalah Allah Maha Esa, baik kita mengesahkannya maupun tidak. Karena demikian itulah keadaannya. Lebih jauh, Asy'arawi menyatakan bahwa kata huwa menunjukkan sesuatu yang tidak hadir di hadapan kita. Dengan kata lain, gaib, sesuatu yang gaib atau tidak kasat mata, sama sekali tidak kita melihat sesuatu itu adalah merupakan gaib ya. Kata huwa di sini menunjuk Allah itu gaib. Dia gaib karena dia cahaya. Dengan cahaya kita melihat sesuatu, tapi dia sendiri tidak dilihat sampai ada cahaya yang melebihinya agar dia dapat terlihat. Tetapi karena tidak ada yang melebihi Allah, maka wajar jika
kita tidak melihatnya. Memang seandainya dia terlihat, maka hakikatnya diketahui, dan dengan demikian dia terjangkau. Dan jika terjangkau, maka dia tidak wajar untuk dipertuhankan. Pakar tafsir Al-Qasimi memahami kata huwa sebagai berfungsi menekankan kebenaran dan kepentingan berita itu, yaitu apa yang disampaikan itu merupakan berita yang benar, yang hak, dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak diragukan lagi. Sedangkan Abu As-Saud, salah seorang pakar tafsir dan tasawuf, menulis dalam tafsirnya menempatkan kata huwa untuk menunjuk kepada Allah, padahal sebelumnya tidak pernah disebut dalam susunan redaksi ayat ini. Kata yang menunjukkan kepadanya adalah untuk memberi kesan bahwa dia yang Maha Esa, Maha Kuasa itu sedemikian terkenal dan nyata sehingga hadir dalam benak setiap orang, dan bahwa kepadanya selalu tertuju dengan isyarat. Kata Allah adalah nama bagi suatu wujud mutlak yang berhak disembah, pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam jagat raya ini. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang disembah dan diikuti segala perintahnya. Nah, para pakar bahasa berbeda pendapat tentang kata ini. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu akar kata tertentu, dan ada juga yang menyatakan bahwa ia terambil dari kata ilah yang berarti mengherankan. Sedangkan zatnya sendiri, bila akan dibahas hakikatnya, akan mengherankan pembahasannya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ilah yang terambil dari akar kata yang berarti ditaati, karena ilah atau Tuhan selalu ditaati. Jadi wajar saja bahwa Allah tidak mewujudkan tampak kepada kita, karena apabila kita melihatnya itu sama, apa bedanya dengan makhluk-makhluk ciptaannya gitu. Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata ahad berfungsi sebagai sifat Allah, dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari unsur-unsur, atau lebih berapapun kecilnya unsur itu atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Jadi Allah itu, dia tidak membutuhkan apapun, dia hanya berdiri sendiri. Quran Surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu taqu. Nah, kita beribadah tuh hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Ibadah dalam pengertiannya yang umum mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengesahkan Tuhan dalam beribadah menuntut manusia untuk melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu bukan karena yang lain, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sesuatu itu dalam bentuk ibadah, mahdah, maupun selainnya. Allah baik sesuatu itu dalam bentuk ibadah. Alhasil kaisan Allah dalam beribadah adalah dengan melaksanakan apa yang tergambar dalam firman Quran Surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Lanjut ayat 2. Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, ayat di atas menjelaskan kebutuhan makhluk kepadanya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa itu adalah tumpuan harapan yang dituju oleh semua makhluk guna memenuhi segala kebutuhan permintaan mereka, serta bergantung kepadanya segala sesuatu. Kata As-Somad terambil dari kata kerja somada, yang berarti menuju. Nah, As-Somad adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Bahasa menggunakan kata ini dalam berbagai arti, namun ada dua diantaranya yang sangat populer, yaitu sesuatu yang tidak memiliki rongga
ataupun sesuatu atau tokoh terpuncak yang menjadi tumpuan harapan. Satu riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa As-Somad berarti tokoh yang telah sempurna ketokohannya, mulia dan mencapai puncak kemuliaannya, yang agung dan mencapai puncak keagungannya, serta yang penyantun dan tiada melebihi santunnya, yang mengetahui lagi sempurnanya. Ulama yang memahami kata As-Somad dalam pengertian tidak memiliki rongga, mengembangkan arti tersebut agar sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kata As-Somad berbentuk ma'rifat definit, yakni dihiasi oleh alif dan lam. Berbeda dengan Ahad berbentuk nakirah atau indefinite. Ini menurut Ibnu Taimiyah karena kata Ahad tidak digunakan dalam kedudukannya sebagai sifat atau adjektif kecuali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang digunakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, manusia ataupun apapun ciptaannya, bahwa makhluk tersebut pada saat itu atau pada saat yang lain juga membutuhkan tumpuan harapan yang dapat menanggung kesulitannya. Dan ini berarti bahwa substansi dari as-somadiyah atau tumpuan harapan tidak dimiliki makhluk secara penuh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi harapan semua makhluk secara penuh, sedangkan dia sendiri tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa alif dan lam pada kata ini untuk menunjukkan kesempurnaan dan ketergantungan makhluk terhadapnya. Ayat 3. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan bahwa semua makhluk bergantung kepadanya, ayat di atas membantah kepercayaan sementara orang tentang Tuhan dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa itu tidak wajar dan tidak pula pernah beranak, dan di samping itu juga dia tidak diperanakan, yaitu tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak ataupun ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kata yalid atau beranak, dan yulad atau diperanakan terambil dari kata walada yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan hubungan keturunan. Sehingga kata walid misalnya berarti ayah, dan yang dimaksud adalah ayah kandung. Walad adalah anak kandung. Nah, walidah adalah ibu kandung, demikian seterusnya. Ayat di atas menafikan segala macam kepercayaan menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianut oleh kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sementara filosof, baik anak tersebut berbentuk manusia atau tidak. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Oke, next, lanjut ke ayat 4. Setelah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ayat di atas menafikan sekali lagi segala sesuatu yang menyamainya, baik sebagai anak ataupun bapak atau selainnya, dengan menyatakan tidak satu pun baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan yang setara dengannya, dan tidak juga ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kata kufuan terambil dari kata kufu, yaitu sama, sementara ulama memahami kata ini dalam arti istri. Ayat di atas menurut mereka serupa dengan firman-Nya, Quran surat Ajin ayat 3. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Pendapat di atas tidak didukung oleh banyak ulama, walau memang Allah tidak memiliki istri. Banyak ulama memahami ayat di atas sebagai menafikan adanya sesuatu apapun yang serupa dengannya, sementara kaum percaya bahwa ada penguasa selain Allah. Misalnya dengan menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, sedangkan setan menciptakan kejahatan. Ayat ini menafikan hal tersebut, sehingga dengan demikian kedua ayat terakhir ini menafikan segala macam kemusyrikan
kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Said Al-Khudri RA, di suatu malam ada seorang sahabat yang mendengar temannya membaca surat Al-Ikhlas dan diulang-ulang. Pagi harinya, sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah SAW dengan nada sedikit meremehkan amalnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dalam penafsiran para mufasir, yaitu para nabi, para shodikin, para suhada, dan sholihin, orang-orang soleh dari kelompok umat terdahulu, dan kisahnya orang-orang yang mendapat kemurkaan adalah orang Yahudi, sebab mereka mengetahui suatu ilmu tetapi tidak mengamalkannya, dan kisah orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani, sebab mereka beramal atau ibadah tanpa berilmu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qolah wala tanzur man qolah. Lihat apa yang dibicarakannya, tapi janganlah sekali kamu melihat siapa yang berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.